Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini masih bisa bertatap muka kembali dengan kalian dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini atau hari ini Bapak akan menyampaikan beberapa materi tentang tata cara kepengurusan. Sebelum kita awali materi itu, nyuwun sewu sudah muncul belum, Pak? Sudah. Belum, Pak Guru. Pak, coba. Belum. Mau sampun Pak, bilang lagi. Pun. Ya, namun sebelum kita awali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa nanti ketua kelas untuk bisa memimpin doa pada pertemuan hari ini. Kepada Mas Yaskur selaku ketua kelas untuk bisa memimpin doa pada awal pembelajaran hari ini. Baik Pak, ayo teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Amin. Oke, anak-anak, sebelum kita melangkah ke materi pembelajaran, di sini Bapak menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa-apa nanti yang akan kita bahas. Yang pertama, kompetensi dasar. Anak-anak sambil lihat ya di layar itu ya. Jadi kompetensi dasarnya itu nanti seperti itu, sedangkan indikator capaian kompetisi nanti dia 3.21 menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal. 32.1 menjelaskan tentang tata cara mengkafani jenazah. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak, nanti setelah kalian mengamati video pembelajaran yang Bapak nanti akan disampaikan di layar depan kalian semua, menyam, memodifikasi dan lain sebagainya, diharapkan Pak Didik nanti mampu menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal dunia, dan nanti diharapkan kalian juga mampu menjelaskan memandikan atau mampu menjelaskan cara jenayah dengan baik dan benar serta mengkafaninya. Oke, anak-anak, sekarang saya mau tanya kalian. Materi minggu depan itu Pak Guru sudah menjelaskan tentang masalah ibadah. Jadi minggu kemarin itu ibadah itu dibagi menjadi dua. Apa anak-anak? Yang pertama ibadah Kalau ibadah mahdoh itu ibadah yang hubungan langsung sedangkan rumah itu ibadah yang hubungan tidak langsung dengan Allah. Sekarang saya tanya lagi kepada anak-anak. Kalau tentang masalah tata cara pengurusan jenazah itu masuk ibadah apa anak-anak? Ibadah mahdoh atau ghairu? Ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh? Ghairu Sekarang kita langsung ke materi tentang tata cara kepengurusan jenazah. Sekarang juga saya mau tanya pada kalian semua anak-anak, seumpama ini kita umpamakan saja, seumpama Mas Yaskur
di kampungnya atau tetangganya itu baru ada orang yang baru saja meninggal, kira masih itu yang dilakukan apa? Memejamkan matanya Pak dulu Pak. Ya, ini langkah pertama adalah atau menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Yang pertama adalah memejamkan matanya. Yang kedua, menutup mulutnya yang masih terbuka. Terus yang ketiga adalah tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghubung mata. Mohon izin anak-anak, Bapak pakai kacamata ya karena lihat sekali Bapak ya. Ya. Itu. Jadi kita terus gini Pak. Ada pertanyaan lagi mungkin dari kalian semua, Pak. Kalau matanya itu nggak bisa dipejamkan, terus mulutnya pun sama, nggak bisa ditutup. Itu kita harus bagaimana? Untuk masalah itu biasanya itu mungkin sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Mungkin dia itu meninggalnya setelah sholat Isya. Ya, terus tahu-tahu suaminya atau anaknya atau apalah itu mau membantu tubuh, otomatis posisi badannya kan sudah kaku. Dan biasanya kadang jenazah itu atau mayat itu mulut dan matanya itu mungkin ditutup atau mungkin dipejamkan. Jadi langkah pertama untuk menutup matanya adalah yang pertama agar bisa tertutup mungkin kalian bisa mempraktikkan nanti. Kalian bisa mempraktekkan nanti di rumah itu dengan cara yang pertama untuk menutup matanya kalian bisa urut di bagian atas mata ini apa namanya? Ya, nanti setelah sudah bahasanya enaknya apa kendor anak-anak. Nanti kalian bisa memejamkan secara pelan-pelan saja, jangan keras. Kasihan tuh walaupun sudah ada nyawa kasihan. Macam itu. Terus yang kedua, kalau mulutnya itu masih tidak bisa ketutup Pak, dah kaku. Seperti ini biasanya kan seperti itu. Kan? Lah langkah kita yang pertama adalah kita urut dulu di bagian kiri rahangnya, ya. Rahang diurut ya ke kanan mungkin dada di mana lah, kendor lah di mana bisa ditutup dengan pelan-pelan. Kalau masih tidak bisa berarti kita harus menggunakan bantuan berupa potongan kain atau selendang. Itu jadi langkah-langkah kita itu tadi. Jadi intinya ketika kita menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia, ya apa yang kita lakukan yang pertama adalah memejamkan matanya, yang kedua adalah tatupkan dengan tali selendang agar kembali terbuka itu mulutnya. Terus yang terakhir tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghur mantan. Berikutnya yaitu kewajiban kita terhadap orang yang telah meninggal. Itu ada berapa anak-anak? Jadi kewajiban orang Islam terhadap orang yang telah meninggal dunia itu ada empat. Yang pertama adalah memani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat memakamkan atau menguburkan. Ada pembahasan pada siang hari ini nanti prosesnya nanti kalian diskusi anak-anak nanti akan kami bagi empat kelompok. Nanti LKPD-nya akan saya bagi ya, 4 kelompok itu nanti terdiri dari kelompok pertama itu kalian membahas tentang memandikan jenazah, yang kedua mengkafani, yang kelompok ketiga itu mensolati, dan kelompok yang keempat adalah memakamkan. Cuman anak-anak ada pertemuan hari ini nanti yang akan kita bahas dua saja dulu ya. Yang akan kita bahas dua. Ya, jadi yang akan kita bahas nanti adalah tentang memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Nanti LKPD saya bagi dan nanti akan saya bagi juga ketua kelompoknya. Ketua kelompok pertama nanti Mas Yaskur ya.
Mandikan kelompok kedua nanti bisa Mas Abidin ya. Siap, Ya walaupun nanti akan kita bahas tetap akan saya ya kelompok dia nanti Pak Sarkanto ya. Sinyal elektrik. Dan kelompok nanti Mbak Ngatiri siap ya untuk yang kelompok 4 tentang mematangkan ya. Ya ini saya bagi nanti silahkan Bapak akan menunjukkan materi tentang tata cara gimana mengkafani bahkan sampai memandikan atau memandikan sampai mengkafani itu. Nanti silahkan anak-anak amati video yang Bapak putar di layar ya. Kelihatan ada anak-anak. kelihatan Pak. Kelihatan. Suaranya kurang keras. Cepat saja ya. Dilihat anak-anak ya. Diamati dengan serius. Iya. Sudah melihat kan anak-anak? Nah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, silakan pertama bisa menganalisa tentang materi yang tadi telah saya sampaikan di layar ya. Bapak akan menampilkan untuk yang kelompok 2 ya. Siap kelompok 2? Ya, Pak. Ya. Siap. Saya percepat ya. Iya. Ya, sudah selesai. Silakan anak-anak. Itu LKPD dikerjakan dibahas per kelompoknya. Nanti kalau sudah selesai, silakan bisa dipresentasikan di depan. Itu ya. Saya kasih waktu 10 menit. Sudah selesai anak-anak? Ya Pak. Terima kasih. Silakan untuk pertama bisa mempresentasikan tadi depan. Di kelompok pertama kelompoknya Mas Yaskur ya. Ya, Pak. Maju ke depan Mas Yaskur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Pak, cara memandikan jenazah diberikan di tempat yang lebih tinggi Pak. Terus setelah itu dibelai, terus terhindar yang agar terhindar dari hujan matahari dan yang kedua jenazah ditutupi kain agar auratnya tertutup. Jangan sampai auratnya kelihatan Pak, apalagi yang memandikan. Ya. Bagus. Terus Pak. Ya, selesai. Terima kasih. Kasih aku untuk kelompok pertama.
Ada yang ditanyakan untuk kelompok pertama, kelompok kedua tanya mungkin. Oh, sudah paham semua. Ya, terima kasih. Paham. Silakan kelompok kedua untuk bisa mempresentasikan ke depan. Tadi kelompok kedua siapa? Pak Abidin ya? Silakan maju ke depan Pak Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara untuk mengkafani jenazah yang kafan yang dihamparkan di atas tikar yang bersih, yang baru jenazah diletakkan di atasnya. Terus sampai yang keenam pindahkan jenazah ke tempat keranda atau tempat yang digunakan untuk membawa jenazah ke tempat yang disolatkan. Itu Pak. Ya, bagus. Kasih aplaus untuk kelompok kedua. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Enggak, Pak. Paham? Ya, terima kasih. Jadi intinya ya dalam tata cara pengurusan jenazah ya kalian diharapkan di situ tahu jadi tata caranya memandikan jenazah seperti apa, tata cara mengkafani jenazah seperti apa. Mungkin ada yang tanya Pak persiapan apa yang harus kita lakukan Pak kita mau memandikan jenazah, alatnya apa saja. Mungkin ada yang tahu anak-anak. Yang pertama apa? Air. Dayung, Pak. Sabun. Betul. Siapa tadi Mas Dian ya? Asli selalu istimewa di sini. Mas tangan. Kasih nilai 100 dari Mas Dian. Apalagi? Apa ada lagi enggak? Parfum ya, ada apa? Tempat memandikan, Pak. Terus penutup Kurang satu kayaknya, Pak. Apa Harus ada bangku, Pak. Bisa. Katanya kan tadi harus tempat yang tinggi, Pak. Harus ada tempat yang untuk memandikan jenazah, Pak. Oh iya, dan itu tadi dari Mas Yastur. Jadi persiapan perlengkapan apa yang pertama adalah siapkan dulu apa namanya meja, tambahan. Ya itu ya untuk langkah-langkah yang atau apa yang harus kita persiapkan untuk kafani jenazah. Apa saja? Kain kafan, Bang. Kain kafan. Apalagi kain kafan kedua. Apa? Atau minyak. Kapur. Ya, terima kasih. Gunting, Bang. Gunting. Mas pakai gunting untuk apa? Potong, Pak. Kain. Tadi apa namanya hasil kerja kelompok kita namanya pertemuan besok itu kita akan membahas tentang tata cara mensolatkan jenazah, tata cara menguburkan jenazah. Nanti itu kelompok 3 dan kelompok 4 LKP-nya bisa dibawa pulang ke rumah, jangan sampai hilang, jangan sampai kena air hujan karena nanti rusak itu LKP-nya. Jadi inti pada pertemuan pada hari ini adalah kita selaku umat Islam ketika kita melihat atau menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama pejamkan matanya, yang kedua adalah tutup mulutnya, yang ketiga adalah tutuplah dengan kain untuk
jenayah. Terus kewajiban orang Islam terhadap orang yang meninggal itu ada empat anak-anak. Yang pertama adalah memandikan, dan mensolati dan memakamkan. Ingat, ini harus urut anak-anak, tidak boleh tidak urut. Contoh. Ya, kalian sudah mensolati jenayah, lupa belum memandikan. Itu langkah kan harus urut, apalagi ya mayat sudah dimati, ternyata belum dikafani. Itu untuk pertemuan pada siang hari ini. Nanti silahkan untuk yang kelompok 1 Bapak akan kasih PR sama yang kelompok 2 di rumah kerjakan ya tugas, karena tadi kelompok 3 dan kelompok 4 tadi sudah membahas tentang cara mensolati dan menguburkan. Nanti kelompok 1 dan 2 ada pekerjaan di rumah. Nanti silahkan Bapak akan ngasih PR kalian di rumah. Yang pertama untuk nanti akan saya kasih PR, nanti silakan dicatat ya. Silakan dicatat gimana atau mungkin apa ya, nanti kalian bisa menganalisa tentang temuan. Contoh seumpama ada mayat hasil mutilasi ya, hasil mutilasi atau korban mutilasi dan sebagainya, atau korban habis dimakan binatang buas. Nah, itu tinggal kepalanya. Apa yang kalian lakukan? Apa? Ya, ini untuk PR kelompok 1 nanti kerjakan di rumah. Apa? Sisa dari jenayah itu tetap kalian lakukan seperti jenayah yang masih atau gimana? Itu ya. Hanya kelompok 1 ya. Yang kelompok nanti kalian bisa mengerjakan tugas seumpama nanti kalian melihat atau kalian bahkan melihat kasus kebakaran pasar ya kan, kebakaran pasar otomatis itu korbannya kan sudah terbakar kan, sudah bahasanya apa ya kalau bahasa sini keseng semacam itu. Apakah itu ya diperlakukan cara pemandiannya seperti layaknya jenayah yang utuh. Nanti itu kalian kerjakan di rumah gitu ya. Nanti kalian bisa cari di paket atau apa yang kemarin kamu pinjam itu sama DLKS pegangan ya. Kalian tetap materinya atau PR yang harus kalian kerjakan di rumah sama seperti kelompok 1 dan 2 tadi. Nanti silakan pelajari cara gimana cara menguburkan jenayah baik dan benar. Itu ya anak-anak ya. Dari pertemuan siang hari ini bisa diambil kesimpulan atau hikmah dari itu semua bahwasanya kita selaku orang muslim sekiranya kalau sudah melihat kejadian seperti itu hendaklah terbentuk perilaku yang mulia terhadap tetangga yang tertimpa musibah. Yang kedua, mengunjungi atau takziah terhadap saudara yang tertimpa musibah. Jadi ingat, kalian sudah paham gimana tata cara mengkafani jenayah dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian tetangga kalian mungkin ada yang tertimpa musibah, langsung saja kalian bisa membantu. Dan ketiga, ikut melaksanakan fardu kifayah karena urusan jenayah itu termasuk fardu kifayah. Terus menghibur menasihati ahli musibah untuk selalu mendoakan terhadap jenayah. Itu anak-anak ya. Kalau sudah paham di pertemuan minggu depan dengan materi tadi yang saya sampaikan di awal materi tentang gimana tata cara mensolati jenayah dan gimana tata cara menguburkan jenayah. Saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita
Akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Hoyali. J Pak. Oke. Pertanyaan saya Pak. RPP itu dibuat ya oleh Bapak melakukan pelajaran tujuan apa? Jadi RPP, terima kasih Bapak. Jadi RPP saya buat sebagai tujuan agar bisa mengerti langkah-langkah apa saja yang biasa lakukan di dalam pembelajaran Pak. Jadi RPP sebagai pedoman ya. Iya. Bisa nggak apa yang kita ajar itu mengalami perubahan dengan dalam RPP? Bisa Pak. Bisa ya. Oke. Nah, kenapa perubahan itu bisa terjadi Pak? Padahal kita sudah ABC, tapi kemudian saat kita mengajar B, C, D, E. Kenapa, Pak? Perkembangan zaman Pak. Kok perkembangan zaman? Kok Bapak ngajar zaman? Kondisi siswa. Perkembangan zaman. Lihat kondisi siswa. Siswa yang Iya. Oke, saya sudah melihat Jadi keren deh. Ngajarnya bagus. Ya memang Bapak sudah bisa ngajar, tidak hanya bisa ngajar ya, saya bisa ada kegiatan, ada kelompok. Ini catatan saya Pak ya. Dan yang lain ya, menyampaikan satu aja deh sebagai nanti ada 10 kelompok dibacain satu-satu. Bacain tugas kelompoknya aja bisa 30 menit gitu ya. Satu aja. Tapi dari awal saya sudah antara sesuai dengan MP-nya yang benar ada semua. Dan yang kedua yang lain juga KI, KD ya itu jangan ditabelin tak ya, dibuat sendiri aja sehingga kita bisa memahami dengan lebih baik. Yang lain juga begitu soalnya ya.